Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Nur Wahid dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya konfigurasi RB750 dengan dua akses point di Nikon. Untuk alatnya ada Mikrotik atau bisa disebut juga dengan router. Lalu ada dua akses point karena kita sekarang menggunakan dua akses point ya. Dan selanjutnya ada juga laptop untuk mengkonfigurasinya. Lalu ada juga kabel internet agar kita bisa men-setting Winbox dan Hikmahnya. Lalu ada juga kabel LAN untuk menghubungkan Mikrotik, laptop, dan juga akses poinnya. Nah, pertama kita hidupkan dulu Mikrotiknya dengan kabel adaptor. Di sini ada 3 kabel adaptor, satu untuk Mikrotik dan 2 lagi untuk akses point. Kita hubungkan. Sudah hidup. Selanjutnya kita masukkan juga kabel internet ya ke dalam Mikrotiknya. Selanjutnya kita masukkan kabel LAN-nya ke dalam laptop biar kita bisa mengkonfigurasinya ke Mikrotik. Selanjutnya kita ke menghidupkan yang akses point-nya. Kita hubungkan dengan adaptornya. Ini adaptor kedua. Dan ini adaptor 3 untuk AP2. Setelah itu kita masukkan Ether 1 ya ke Ether 3 di Mikrotik. Selanjutnya yang AP2 nya kita hubungkan juga ke bagian terempat di Mikrotik. Kalau sudah berhasil, maka lampunya akan hidup keempat-empatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Nur Wahid dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan melakukan praktek, yaitu mengkonfigurasi praktek RB750R2 menggunakan Nikon plus 2 akses point. Sebelumnya saya sudah membuat yang 1 akses point saja, dan sekarang saya akan membuat 2. Pertama, kita masuk ke Winbox-nya. Nah, untuk hal yang kalian lihat ialah di bagian IP address-nya harus 0.0.0.0. Jika belum, kalian bisa mereset konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalamnya. Kita connect. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat identity dulu, identity terlebih dahulu. Di bagian sistem, lalu identity. Kita berikan nama kita bambang.net. Nah, maka di bagian atas ini akan berubah menjadi bambang.net. Selanjutnya kita pergi ke interface. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada Ether 1, Ether 2, dan Ether 3, dan ada R di sampingnya. Nah, R ini untuk menandakan bahwa Ether tersebut telah berhubung dengan Mikrotiknya. Selanjutnya kita akan beri komen agar kita tahu Ether 1 itu apa, 2 dan 3 itu apa. Kita berikan internet. Nah, akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya di Ether 2 kita beri komen juga LAN. Selanjutnya di Ether 3 kita beri komen yaitu akses point 1 dengan singkat AP1 yang disingkat ya. Lalu di Ether 4-nya juga kita isi juga dengan komen AP2. Oke, lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke IP, lalu ke DNS.
Kita besarin. Nah, di bagian server kita isi 8.8.8.8, lalu kita tambah lagi 8.8.4.4, lalu kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita pergi ke IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT, ke bagian NAT, lalu kita tambahkan. Nah, di bagian action ya, kita ubah dari accept ke squared. Lalu ke bagian general, kita pergi ya ke out interface ya. Kita ganti jadi Ether 1, lalu kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita pergi ke IP lagi, pergi ke IP DHCP client. Pilih tambah, lalu pilih Ether 1, lalu oke. Kita tunggu. Nah, jika sudah bound ini, kita coba cek ke IP, ke bagian new terminal. Kita cek apakah sudah ada internet atau belum. Ping 8.8.8.8. Nah, sekarang sudah ada internetnya. Selanjutnya kita pergi ke IP, lalu kita ke addresses. Nah, di sini kita masukkan IP kita yang akan kita gunakan ya. Pertama untuk yang di bagian Ether 2 untuk LAN-nya. Untuk Ether 1 tidak usah dibuat karena sudah ada ya. Sini kita pakai 192.168. Saya mau gunakan 100 untuk saat ini ya. 1/24. Kita klik apply lalu oke. Lanjut lagi di bagian Ether 3-nya. Kita kasih Ether 3. Kita hapus dulu lalu kita kasih 192.168. Tadi ada 100, sekarang kita pakai 150. 1./24. Apply, kita oke. Lalu kita tambahin lagi untuk yang AP4-nya, AP2-nya. Tadi kan AP1, sekarang AP2. Wah, kita kasihnya addressnya 192.168. Tadi 100 sudah, 150 udah, sekarang saya menggunakan 200.1/24. Kita apply, lalu kita oke. Lanjut kita pergi ke IP, lalu ke DHCP server. Lalu kita pilih DHCP setup. Kita pilih Ether 2 terlebih dahulu. Kita next. Oke. Lalu kita tambahin lagi yang Ether 3-nya. Next. Kita tambahin lagi sekali lagi untuk yang Ether 4-nya. Next. Nah, kenapa yang Ether 4-nya masih merah? Karena kita belum menghubungkannya ke MikroTik kita. Selanjutnya kita pergi ke IP, lalu ke bagian hotspot, lalu kita pilih hotspot setup. Nah, kita pilih di sini Ether 3. Kita next. Nah, di DNS name-nya kita berikan nama kita bambang1.net. Kenapa harus ada satunya? Karena saya akan membuat 2 hotspot ya. Itu untuk di HP1 1 dan untuk di HP2 1 lagi. Kita next aja. Selanjutnya kita hotspot setup lagi. Nah, selanjutnya kita pilih Ether 4. Kita next. Bentar. Nah, di bagian select sertifikatnya kita pilih none. Kita next. Maaf ada kesalahan tadi. Kita hapus dulu. Hotspot setup lagi, Ether 4. Next. Nonin. Next lagi. Nah, di bagian yang satunya kita ganti jadi 2 ya. Next. Kenapa merah ya? Karena kita belum menghubungkan ya. Selanjutnya kita ke sistem lalu kita reboot. Lalu kita do you want to reboot? Yes. Nah, kita tunggu sampai dia reboot. Kita tunggu juga sampai MikroTik-nya lampunya hidup kembali ya. Tunggu.
Sudah reboot, selanjutnya kita coba cek apakah kita telah mendapatkan IP atau belum. Kita Windows R, lalu kita cmd, lalu klik IP config, kita oke. Nah, kita lihat nih, kita sudah mendapatkan IP kita yang di bagian tadi kita letakkan 100 kan? Nah, sudah dapat 100. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi AP-nya atau akses point-nya. Kita konfigurasi dua akses point-nya, yang itu akses point pertama dan juga yang kedua. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi AP1-nya. Nah, untuk caranya kita hubungkan kabelan akses point ke laptop kita. Selanjutnya kita setting di web browsernya yaitu 192.168.0.1. Selanjutnya kita buka 192.168.0.1. Nah, sudah masuk nih ke TP-Link-nya. Kita kasih untuk username-nya admin, lalu untuk password-nya juga admin. Nah, setelah masuk kita pilih. Nah, di sini tadi saya sudah pernah membuatnya. Selanjutnya sebelumnya kita reset dulu akses point-nya. Kita reset. Kita buka lagi 192.168.0.1. Sudah kita reset tadi, kita ke quick setup. Kita klik next. Pilih access point. Klik next lagi. Nah, di bagian TP-Link-nya kita ganti dengan nama kita bambang1.net. Kenapa harus ada satunya ya? Seperti yang saya bilang tadi. Karena ini untuk AP1, nanti selanjutnya AP2-nya kita ganti yang satunya menjadi 2 ya. Nah, untuk di security-nya, password-nya kita pilih disable wireless security. Lalu kita next, lalu kita next lagi. Lalu sudah access point, auto, bambang1.net, no security, kita klik finish. Nah, kita tunggu sampai rebootingnya selesai. Nah, setelah rebootingnya selesai, maka Selanjutnya kita mengembalikan kembali AP1 ke tempatnya, yaitu di bagian header 3. Kita masukkan ke header 3, lalu kita masukkan lagi yang header 2-nya ke laptop kita kembali. akan seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi lagi AP2-nya. Lakukan hal yang sama. Masukkan kabel UTP yang access point ke laptop kita. Selanjutnya kita mau konfigurasi access point yang kedua. Sebelumnya yang ke satu, selanjutnya yang kedua. Yang dilakukan sama, kita hubungkan kabelan access point ke laptop kita. Itu kita coba masuk ke 192.168.0.1. Nah, maka kita akan masuk ke websitenya kembali. Kita klik next, lalu kita pilih access point. Kita pilih next lagi. Kita ganti namanya jadi bambang2.net. Disable wireless security-nya. Kita next lagi. Lalu kita tunggu. Tadi ya sama, kita finish. Kita tunggu sampai rebootingnya selesai. Setelah sudah kita mengatur AP2-nya,
kita hubungkan AP2-nya ke mikrotik kita di Ether 4. Selanjutnya yang tadi kabel mikrotik yang terhubung ke laptop kita terhubungkan kembali. Nah, selanjutnya kita mengembalikan akses point yang keduanya ke mikrotik yang ke ETH4 ya. Caranya seperti yang di AP1 tadi. Kita masukkan ini ke mikrotik di ETH4. Lalu yang bagian laptop ya, yaitu ETH2 nya kita masukkan kembali ke laptop kita. Nah, setelah kita men-setting keduanya, kita pindahkan kabelnya dari yang ETH1 ke internet, yang ini untuk AP2 nya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi yang Kita masuk ke internet. Nah, untuk yang kita akan ETH AP1 nya kita melakukan hal yang sama juga. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke settingan MICMod. Akan langsung masuk dia ke dalamnya. Kita coba klik IP, start, kita klik IP, lalu di DHCP servernya tempatnya telah terhubung ya, sama di bagian IP, lalu di bagian sini sih tadi lihat ada tadi merah kan, sekarang sudah hitam juga karena dia telah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke MICMod-nya. Nah, caranya sebelum masuk ke sana kita akan pergi ke sistem, lalu kita masuk ke user. Kita buat user untuk MICMod-nya. Kita beri nama user MICMod. Grupnya kita buat full. Untuk passwordnya kita kasih 1234. 1234. Ini untuk confirm passwordnya ya. Nah, sebelum itu kita beri komen juga lagi. Kita klik user MICMod. Kita oke, kita apply. Salah. MICMod. Oke, lalu kita sini bakalan ada user MICMod-nya yang kita buat. Selanjutnya kita pergi ke MICMod-nya. Jika belum download MICMod-nya bisa langsung ke link yang ada di deskripsi ya. Karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan langsung membuka file saya. Ada di data HD, lalu di MICMod server. Nanti sebelumnya akan berbentuk seperti zip seperti ini. Kalian ekstrak saja, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu masuk ke MICMod server ya. Nah, jika sudah hijau seperti ini pertanda bahwa MICMod sudah dapat digunakan. Kita klik open MICMod, maka kita akan dibawa ke web MICMod-nya. Nah, untuk username ya, MICMod. Untuk passwordnya 1234. Kita login. Seperti ini pertamanya. Kita klik add router, lalu session name-nya kita buat bambang1.net. Ini untuk yang HP1-nya sama seperti tadi. Nah, untuk melihat IP mikrotiknya bisa kita lihat di bagian Winbox, lalu ke IP, lalu ke hotspot. Lalu pilih yang nah nih,
kita pilih yang ini, yang ASP ini yang salah tadi ya, kita hapus saja. Pilih yang ini, kita bentar. Oh ya, IP mikrotik ya. Untuk IP mikrotiknya itu di bagian sini nih. Nih, kita copy aja. Terus kita kembali lagi ke websitenya. Kita copy. Selanjutnya untuk bagian hotspot name-nya ada nih di atas ini nih ya, hsprof1. Kita copy aja, copy lalu kita paste ke sini. Untuk DNS name-nya juga di sana juga, nih di bagian sini di bambang1.net. Kita ctrl-c lagi, lalu kita kembali lagi, lalu kita ke ctrl-v. Nah, untuk username sama passwordnya itu adalah yang di bagian IP, di bagian sistem user tadi. Nah, username yang kita buat tadi adalah Mihmon, lalu passwordnya adalah 1234. Kita save, lalu kita ping. Nah, oke. Nah, kan kita akan membuat 2 router, jadi kita tambahin lagi satu router lagi. Lalu ke bagian session name-nya kita buat bambang2.net. IP mikrotiknya di bagian IP hotspot juga, tapi yang di kedua ya. Nah, yang di sini jadi IP-nya ialah ini. Kita ctrl-c. Lalu kita ke sini, lalu masuk lagi ke dalam, lalu ke bagian name-nya kita copy lagi, lalu kita ke hotspotnya, lalu kita ke DNS, dan itu yang di bawah, kita copy lagi, kita copy, lalu ctrl-v. Itu username masih sama ya, Mihmon. Passwordnya 1234. Kita lihat betul. Oh, salah. 4 ya. Bisa dilihat juga kalau dipencet aja gini. Kita save. Lalu kita ping. Nah, sudah oke. Nah, ini kita coba logout. Kita masukin lagi. Nanti bakalan jadi ada 2 router ya, tadi yang sudah kita buat. Nah, pertama kita akan mengatur untuk router yang pertama. Kita klik open, dia akan mengconnecting. Nah, akan masuk ke sini. Selanjutnya kita pilih ke hotspot, lalu pilih ke user profile, lalu pilih ke add profile. Kita buat name-nya 1 jam 2. Nah, untuk address pool-nya kita pilih DHCP pool 2. Nah, dari mana nengoknya melihat ininya? Kita bisa buka di bagian IP, lalu pool. Nah, ini ada DHCP pool 2 ya untuk yang pertamanya, lalu DHCP pool 3 untuk yang AP2-nya. Ini AP1 lalu ini AP2. Karena sekarang kita lagi mengatur AP1, maka kita pakai yang DHCP pool 2. Selanjutnya bagian share buat aja 1, lalu untuk bagian rate limitnya kita buat 512K per 1M. Pilih select separatnya remove, pilih validatinya 1D, price-nya 2000, selling price-nya juga 2000. Lalu log user-nya kita pilih save. Pilih log user-nya, pilih enable, lalu kita save. Nah, jika bagian name-nya udah ada hijau seperti ini, berarti ini sudah tersave. Kita klik add profile lagi, karena kita mau buat dua profile, 2 user profile. Kita kasih yang keduanya itu 2 jam 4K. Address pool-nya masih sama, DHCP pool 2. Share resetnya tetap, lalu di bagian sini 512K per 1M. Select separate mode-nya, remove, validatinya 1D, price RP-nya kita pilih 4000, selling price-nya kita pilih 4000 juga.
Disable lock usernya kita enablein, lalu kita save kembali. Setelah sudah, kita pergi ke user, lalu kita generate. Lalu QTY-nya kita buat 5. Server all, username-nya kita buat sama dengan password, length-nya kita buat 3. Default-nya kita pilih 1 jam dulu. Setelah itu kita generate. Kita buat lagi, QTY-nya 5. Username sama dengan password. Nama length-nya kita buat 3. Default-nya kita pilih yang 2 jam 4K. Kita generate kembali. Lalu kita klik user list. Sini sudah ada. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang AP2-nya. Caranya kita langsung logout aja di sini. Kita masuk kembali. 1, 2, 3, 4. Setelah tadi kita mengatur yang router 1, selanjutnya kita pergi ke router 2-nya. Kita connecting. Selanjutnya pergi ke bagian hotspot lagi, pergi ke user profile, pergi ke add profile. Nah, kita lakukan untuk namanya masih sama ya, 1 jam 2K. Yang berbeda tuh di bagian address poolnya nih, kita pilih yang DHCP pool 3. Karena ya sekarang kita udah ganti, karena IP untuk AP2 itu berada di DHCP pool 3 ya, nih ini. 200 ya, tadi kan 150, sekarang 200. Syarat usulan tetap 1, yang bagian ini 512K per 1M. Select mode-nya kita pilih remove. Validity-nya kita pilih 1D. Press RP-nya kita pilih 2000. Lalu selling-nya kita pilih 2000 juga. Lalu user-nya kita pilih enable. Lalu kita save. Selanjutnya kita buat lagi 2 jam 4K. DHCP pool 3. Syarat usernya, kita ke add profile dulu, ke add profile lagi, karena tadi udah kita ganti buat user profile baru ya. 2 jam 4K. Baru. DHCP pool 3, user 512K per 1M. M-nya yang besar. Select expert modenya kita pilih remove. Validatinya kita pilih 1D. Price-nya kita buat jadi 4000. Selling-nya juga 4000. Disable lock usernya kita pilih enable. Lalu kita save. Lalu kita pergi ke user lalu kita ke generate. Nah, di bagian QT-nya kita buat 5 lagi. Servernya all, username sama dengan password. 8-nya kita ubah jadi 3. Nah, prefixnya kita buat jadi AP2 untuk membedakan yang tadi itu AP1 dan ini untuk AP2-nya. Defaultnya kita pilih yang 1 jam 2K. Sebentar. Ke user profile list. Ternyata nggak masuk ya, yang untuk yang ke DHCP pool 3-nya, jadi kita agak bedain sedikit. Yaitu jadinya untuk yang apa ini kita buat jadinya 3 jam 5K dengan address pool 3, karena dia kalau sama namanya tidak masuk ya. Hanya 512K per 1M. Select expert mode-nya kita pilih remove. File datanya sama 1D. Price-nya kita buat 5K.
5.000. Ini 5.000 juga. Lalu kita save. Kita add profile lagi. Selanjutnya yang 4 jam 6K. Lalu ke non, lalu kita ke DHCP pool 3. Lalu ke 512K per 1M. Selanjutnya kita pilih remove 1D 6.000. Selling price-nya juga 6.000. Log usernya kita pilih enable, lalu kita save. Coba kembali lagi ke user, lalu ke generate. Nah, di sini kita pilih 5, lalu all, lalu username sama dengan password, lalu nameline-nya kita ganti 3. Prefix-nya kita buat AP2. Default-nya kita pilih yang 3 jam 5K. Lalu kita generate. Lalu kita lakukan lagi hal yang sama. 5 all-nya tetap, username sama dengan password, nameline-nya kita buat 3, prefix-nya kita kasih AP2, default-nya kita pilih yang 4 jam 6K. Kita generate. Nah, lalu kita pergi ke user list. Nah, bagaimana nih? Bagaimana sih cara bedain yang AP1 dengan AP2? Nah, kalau yang AP2 di bagian passwordnya nih ada tulisan AP2IH6. Nah, kalau yang di AP1 dia cuma tulisan passwordnya saja. Setelah sudah, kita coba small untuk yang AP1 dulu. Cancel, lalu coba kita buka yang untuk yang AP2-nya juga. Kita buka yang AP2-nya. Kita small. Nah, selanjutnya kita coba untuk tes apakah voucher ini dapat kita gunakan. Kita akan pindah ke HP. Nah, kita coba hubungkan. Kita klik yang Bambang 1 dulu untuk AP1-nya apakah bisa atau tidak. Kita coba menghubungkan. Bisa login ke jaringan WiFi. Nah, kita coba pakai yang AP1 ya. Untuk AP1-nya kita coba pakai PK2. PK2 dengan passwordnya sama PK2. Kita klik OK. Nah, your login tersambung ya. Selanjutnya kita coba yang bambang2.net. Kita coba masuk ke jaringan juga. Kita coba pakai yang AP, nanti ada AP-nya ya, AP2. Ini bukti kalau ini untuk yang AP2-nya. AS6. Passwordnya sama, AP2 AS6. Kita oke. Nah, your login juga. Nah, sudah bisa nih ya. Nah, kita coba satu-satu untuk yang di bambang.net. Kita coba buka YouTube. Apakah bisa? Kita coba. Nah, nih sudah bisa ya. Kita tunggu. Nah, sudah bisa. Nah, kita coba tonton juga nih satu videonya untuk bukti apakah bisa berjalan atau tidak. Berani Bisa ekspor ya. pengalaman baru. Ini untuk yang di Bambang 2 nih. Sekarang untuk di Bambang 1 lagi kita coba. Nah, tersambung ya, kita coba lagi. Kita buka YouTube lagi. Kita coba jalanin dulu apakah bisa keluar. Nah, sudah bisa nih ya. Kita coba buka nih, kita coba lagi buka satu lagi video. Apakah bisa? Nah, sudah bisa juga.
Nah, jadi sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.